Halo anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran fisika kelas 10 dengan Bu Ayutri. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik, sebelum kita mulai, silakan anak-anak persiapkan buku kalian ya. Nah, anak-anak, pada video kali ini Ibu masih membahas tentang getaran harmonis, di mana subpoin yang Ibu bahas yaitu tentang persamaan dalam getaran harmonis. Nanti di sana kita membahas tentang persamaan simpangan, kecepatan, percepatan, periode dan frekuensi, serta energi dalam getaran harmonis. Baik anak-anak, sebelumnya tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis, memahami, dan menerapkan hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar. Ya, anak-anak perlu kalian ingat kembali ya, pada video sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai getaran harmonis, di mana getaran harmonik itu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus atau secara kontinu sampai kembali pada keadaan semula. Ya, jadi kalian perhatikan di video sebelumnya, di sana ada gerakan pada bandul dan gerakan pada pegas. Sudah? Nah, contohnya sudah Ibu bahas ya. Jadi pada bandul dan pada pegas, di mana kita langsung saja untuk persamaan getaran harmonik yang pertama, yaitu persamaan simpangan. Nah, persamaan simpangan ini dirumuskan dengan Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T. Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Nah, di mana Y itu simpangan satuannya meter, A itu amplitudo atau simpangan terjauh satuannya meter, omega atau W itu ya kecepatan sudut satuannya rad per second, T itu waktu satuannya second, theta sama dengan omega T dikali theta 0 itu adalah sudut fase satuannya rad, kemudian theta 0 itu sudut fase awal satuannya rad, F itu frekuensi satuannya hertz atau Hz, dan T besar itu periode satuannya second. Nah, kalian perlu ingat lagi di mana untuk mencari nilai omega atau W itu sama dengan 2pi F. Atau omega bisa dicari juga dengan rumus 2pi per T. Nah, kemudian kita lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu persamaan kecepatan, di mana dirumuskan dengan V sama dengan dy per dt. V sama dengan D dalam kurung A sin omega T plus theta 0 per dt. V sama dengan omega A dikali cos dalam kurung omega T plus theta 0. Nah, untuk V max-nya itu dirumuskan dengan omega dikali A. Kemudian kita lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu persamaan percepatan, dirumuskan dengan A sama dengan dv per dt, di mana A sama dengan D dalam kurung omega A dikali cos omega T dikali theta 0 per dt. A sama dengan minus omega A kuadrat dikali sin omega T plus theta 0. Nah, untuk A max-nya sama dengan minus omega A kuadrat. Baik, kemudian hubungan kecepatan, amplitudo, dan simpangan. Ya, di mana V sama dengan omega dikali akar A kuadrat min Y kuadrat. Di mana V itu kecepatan getaran harmonik satuannya meter per second, omega kecepatan sudut satuannya rad per second, A amplitudo satuannya meter, Y simpangan satuannya meter. Kemudian kita membahas tentang sudut fase, fase, dan beda fase pada getaran harmonik. Kalian perhatikan gambarnya, yang mana disebut dengan sudut fase. Di sana sudah ada tanda panahnya. Kemudian yang mana disebut dengan fase, dan yang mana disebut dengan beda fase. Di sana sudah ada ya, sudah lengkap. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu sudut fase atau theta.
Ya, theta sama dengan omega T plus theta 0. Theta sama dengan 2 pi Ft plus theta 0. Theta sama dengan 2 pi T per T besar plus theta 0. Kemudian untuk fase itu dirumuskan dengan V sama dengan theta per 2 pi. V sama dengan T per T besar plus theta 0 per 2 pi. Kemudian yang ketiga yaitu beda fase, dirumuskan dengan V delta V sama dengan V2 dikurangi V1. Delta V sama dengan T2 per T min T1 per T sama dengan delta T per T besar. Ya, dimana omega itu kecepatan sudut satuannya rad per second, kemudian F itu frekuensi satuannya hertz atau Hz, T besar itu periode satuannya second, kemudian delta T, T kecil ya, dimana delta T dicari dengan T2 dikurangi T1 itu adalah selisih waktu satuannya second. Kemudian kita lanjut tentang getaran harmonik pada pegas. Nah, ini sudah ya, di video sebelumnya sudah Ibu bahas getaran harmonik pada pegas dan getaran harmonik pada bandul. Diingat kembali ya, untuk gaya pemulih pada getaran harmonik pegas yaitu Fp sama dengan min K dikali delta X. Nah, untuk mencari periode dan frekuensi pada pegas, yang pertama T sama dengan periode sama dengan 2pi dikali akar M per K. Untuk frekuensi F sama dengan 1 per 2pi dikali akar K per M. Nah, untuk getaran harmonik pada bandul, untuk gaya pemulihnya itu dirumuskan dengan Fp sama dengan min M dikali G dikali sin theta atau sin theta ya. Kemudian untuk mencari periodenya T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Frekuensinya dicari dengan rumus F sama dengan 1 per 2pi dikali akar G per L. Nah, anak-anak perlu juga kalian ketahui energi getaran pada harmonik itu nanti ada 3 jenis. Yang pertama yaitu energi potensial, yang kedua energi kinetik, dan yang ketiga energi mekanik. Mari kita bahas yang pertama yaitu energi potensial. Kalian perhatikan pada gambar. Nah, untuk mencari besarnya EP pada getaran harmonik yaitu EP sama dengan setengah K dikali Y kuadrat sama dengan setengah dikali K dikali A kuadrat dikali sin kuadrat omega T. EP sama dengan setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat dikali sin kuadrat omega T. Kemudian untuk EP max sama dengan setengah K dikali A kuadrat sama dengan setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat. Dimana EP itu energi potensial satuannya joule, Y itu simpangan satuannya meter, A itu amplitudo satuannya meter, dan omega itu kecepatan sudut satuannya rad per second. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu energi kinetik. Kalian perhatikan untuk mencari EK itu sama dengan setengah K dikali A kuadrat. Nah, EK sama dengan setengah M V kuadrat sama dengan setengah M dikali omega kuadrat dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Sehingga EK sama dengan setengah dikali K dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Sehingga untuk menghitung nilai dari EK max sama dengan atau EK maksimum sama dengan setengah dikali K dikali A kuadrat sama dengan setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat. Ya, dimana EK itu energi kinetik satuannya joule, V itu kecepatan satuannya meter per second, A itu amplitudo satuannya meter, Y itu simpangan satuannya meter, dan omega itu kecepatan sudut satuannya rad per second. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga yaitu energi mekanik, di mana energi mekanik itu dirumuskan dengan EP plus EK.
gabungan ya, gabungan dari nilai energi potensial dan energi kinetik. EM sama dengan setengah. Nah, untuk nilai akhirnya ya, untuk perumusannya Ibu langsungkan EM sama dengan setengah dikali K dikali A kuadrat. EM itu sama dengan EP max sama dengan EK max sama dengan setengah dikali KA kuadrat sama dengan setengah dikali M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat. Nah, anak-anak, itulah persamaan dalam getaran harmonis. Ya, jadi nanti agar lebih mudah Ibu akan buatkan dalam contoh soal. Baik, anak-anak, sekarang kita lanjut untuk contoh soalnya ya. Jadi agar lebih mudah memahami materi tersebut yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, kalian perhatikan pada gambar berikut. Ya, jadi pertanyaannya, pada gambar yang dimaksud dengan satu getaran itu adalah titik-titik-titik. Ya, jadi kalian perhatikan getaran harmonik itu berlaku gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus atau secara kontinu. Ya, ini jadi pengertian dari getaran harmonik, di mana untuk satu getaran itu adalah dari titik yang sama, titik awal dan titik akhirnya itu sama kalau secara langsungnya ya. Jadi kalian perhatikan dari option A, B, C, D, dan E, kalian perhatikan yang mana? Ya, yang poin D ya, dimana satu getaran itu dimulai dari titik T ke R, ke P, ke R, dan kembali lagi ke titik semula yaitu titik T. Sudah ya anak-anak ya? Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, anak-anak, kalian perhatikan di sana ada gambar sebuah partikel bergerak harmonik dengan amplitudo 13 cm dan periodenya 0,1 pi second. Kecepatan partikel pada saat simpangannya 5 cm adalah titik. Nah, di sini kalian seperti biasa buat diketahuinya apa, kemudian ditanyanya apa, kemudian baru dijawab. Nah, untuk yang pertama yang diketahui ya, di sana ada amplitudo, berarti A nilainya 13 cm. Kalian konversi karena yang diminta satuannya meter sehingga hasilnya 0,13 meter. Kemudian periodenya T besar ya, 0,1 pi second. Kemudian untuk simpangannya itu adalah 5 cm. Kalian konversi ke meter sehingga menjadi 0,05. Nah, di sana kalian disuruh mencari kecepatan partikel pada saat simpangannya itu 5 cm. Baik, kalian gunakan rumus kecepatan atau V sama dengan omega dikali akar A kuadrat minus Y kuadrat. Nah, di sini nilai dari W atau omega itu tidak diketahui. Jadi kalian gunakan rumus yang waktu ini di sebelumnya sudah Ibu bahas, di mana untuk mencari nilai dari omega itu adalah 2pi per T besar ya, 2pi per T atau T besar 2pi per T, atau kalian juga bisa menggunakan rumus omega sama dengan 2pi dikali F ya kalau dia frekuensi. Nah, di sini yang diketahui pada soal itu adalah dia menggunakan periode, sehingga kalian menggunakan rumus yang 2pi per T dikali akar A kuadrat minus Y kuadrat. Kalian masukkan nilainya ya, nilai 2pi per T itu kan 0,1 pi nilainya ya. Kemudian kalian masukkan A nya itu 0,13 dikuadratkan dikurangi 0,05 dikuadratkan, kemudian itu nanti diakarkan ya. Kalian selesaikan hasilnya, 0,13 kuadrat itu hasilnya 0,0169, 0,05 kuadrat itu hasilnya 0,0025. Kalian kurangi sehingga nanti didapatkan hasil di sana ya, jadi 2pi per 0,1 pi sama pi nya dicoret, kemudian kalian bagi. Nah, kalian selesaikan sehingga hasil akhirnya adalah 2,4 meter per second. Sudah anak-anak ya? Kemudian satu contoh lagi, kalian perhatikan benda yang masanya 400 gram melakukan gerakan harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,05 sin 100 T. Jika Y dalam meter,
dan T dalam second, maka energi getaran dari gerak harmonik tersebut adalah titik titik titik. Nah, di sini yang ditanya itu adalah energi getaran ya. Jadi berarti dia energi getaran itu sama dengan energi mekanik anak-anak ya. Ya, kalian buat diketahui ya, dimana diketahui itu Y sama dengan 0,05 sin 100 T. Nah, dari persamaan simpangan itu kalian bisa mendapatkan nilai A atau amplitudonya itu nilainya 0,05. Kemudian ya nilainya 0,05 meter. Kemudian omega atau W-nya itu nilainya 100 rad per second. Ya, di sana kan ada 100 T ya, jadi 100 rad per second. Kemudian nilai dari M masanya itu adalah 400 gram. Kalian konversi ke kilogram menghasilkan 0,4 kilogram. Yang ditanya EM. Ya, kalian gunakan rumus EM di mana rumusnya itu adalah setengah dikali K dikali A kuadrat sama dengan setengah dikali M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat. Karena nilai K tidak diketahui, berarti kita pakai yang nilai yang persamaan satunya, yaitu setengah dikali M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat. Kalian masukkan nilainya, setengah dikali 0,4 dikali 100 dikuadratkan dikali 0,05 dikuadratkan, sehingga hasil akhirnya itu adalah 5 Joule. Baik anak-anak, sekian untuk contoh soalnya ya, mudah-mudahan dipahami. Setelah itu nanti silakan kalian kerjakan latihan soal yang sudah Ibu sediakan. Selamat belajar anak-anak.